Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview requestan dari teman kita yaitu PNLF dan PNPS ya. Bagaimana potensinya? Apakah teman-teman masih bisa untuk entry PNLF, PNPS ya? Kemudian bagaimana potensinya? Adakah kemungkinan untuk teman-teman dapatkan cuan di dua saham ini? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk saham yang pertama, yaitu Panin Financial Tbk atau PNLF. Untuk PNLF sendiri hari ini tanggal 27 Maret 2023 mengalami stagnan ya, tidak membuat candle doji ya, stagnan di level 356. Kalau dilihat bagaimana potensinya, dia sudah berada di bawah EMA 50 dan EMA 200 ya. Tetapi sekarang masih menguji area support ya 350-an. Di sana ini jelas beberapa kali mampu menahan pergerakan dari PNLF. Walaupun di sini breakdown, kemudian dia mampu kembali di atas ya. Seperti itu. Dan sekarang berada di kisaran 350-an. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman cocok untuk entry di saham PNLF? Tergantung time frame-nya teman-teman. Kalau teman-teman adalah holdernya yang sudah punya, mungkin bisa pertimbangkan untuk averaging down atau tambah muatan ya, untuk menurunkan averaging price kalau seandainya tidak mau cut loss. Tapi kalau seandainya teman-teman ini baru mau entry atau melirik saham PNLF untuk jangka panjang ya, menengah hingga panjang, kalau menurut saya kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Karena fasenya ini kalau mayoritas jangka panjang pun ini cenderungnya masih sideways ya. Dari sini kalau kita teman-teman bisa cek ya, di kisaran tahun lalu Agustus tahun lalu sempat bergerak naik, kemudian sempat menyentuh area 700-an, kemudian dia gagal turun kembali, sekarang bertahan di 350-an ya, cenderungnya sideways kembali ke asal. Nah, kalau posisinya sideways seperti ini mungkin bisa panjang ya, bisa panjang ya, seperti itu. Apakah bisa entry? Tergantung teman-teman. Kalau time frame-nya teman-teman jangka panjang, teman-teman sabar, mungkin bisa mulai cicil beli. Kalau teman-teman adalah maunya beli kemudian dia mulai bergerak naik pelan-pelan seperti itu, maka carilah saham-saham yang tipikalnya growth dan sahamnya atau trennya uptrend. Karena kemungkinan kalau uptrend itu kemungkinan besar dia akan mengalami kenaikan atau opportunity-nya kenaikannya jauh lebih besar daripada penurunan, seperti itu. Nah, kemudian volume, kalau dilihat volumenya tidak terlalu besar ya 2 hari terakhir ini. Garis MACD jelas ya, masih dalam fase sideways, jadi cenderungnya masih berputar di garisnya ya, tidak naik maupun tidak turun, kadang naik besoknya turun, seperti itu. Jadi cenderungnya masih overall sideways di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah posisi sideways-nya ini disertai dengan akumulasi? Ya, ini PNLF saya coba cekkan di sini tanggal 27-nya saja ya. Ini cenderungnya malah dimanfaatkan untuk distribusi. Oleh siapa? Oleh YP, DR, YU, CC, dan aset. Yang beli siapa? Ada AK, MG, BK, GR, ya, SL. Nah, pertanyaannya adalah ini untuk jangka pendek ya, harian. Sekarang kalau teman-teman mau cek nih, andai kata kalau teman-teman mau lihat di 1 bulan ini ya, dari Maret awal sampai sekarang, apakah ada akumulasi? Di sini jelas ya, ada distribusi cukup masif. Oleh siapa? IF, AO, BK, YU, dan DR. Yang nampung siapa? Aset, LG, MG, CC, dan KK. Ya, di sana. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau dilihat dari tren masih cenderungnya sideways ya.
posisinya di bawah EMA 200 dan EMA 50. Andai kata kalau dia seandainya masih mampu bertahan di atas supportnya, maka dia akan berusaha menguji area resist ya, resist di EMA 50, EMA 200 dan area psikologis di level 400 ya, di area sana. Itu harusnya area resist cukup kuat ya untuk menahan pergerakannya. Teman-teman bisa pantau. Kenapa? Karena bertumpukan di sana ya, EMA 50, EMA 200, area psikologis juga ya. Jadi cukup besar untuk menahan pergerakan dari saham PNLF. Nah, kita lanjut ke saham kedua, ada PNBS. Ya, Bank Panin Dubai Syariah, PNBS. Untuk PNBS tanggal 27 Maret 2023 mengalami koreksi ya, 1,72% ke level 57 ya. Kemudian kalau dilihat posisi EMA 50-nya ada di 64, sedangkan EMA 200-nya ada di 71. Posisi EMA 50 di bawah EMA 200 ya, menunjukkan dia fasenya sudah mulai downtrend. Kemudian dia berada di bawah EMA 50 pun ya, sudah berada di bawah EMA 50. Kemudian kalau teman-teman lihat volumenya beberapa bulan ke belakang ini cenderungnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu tinggi volumenya. Kemudian garis MACD ini secara mayor masih sideways, secara minor ini ada tekanan jual ya, ada tekanan jual. Nanti kita coba pastikan ke broker summary-nya. Nah, buat teman-teman kan sudah bisa identifikasi ya, mana yang kira-kira masih cenderungnya uptrend, kemudian sideways atau downtrend. Kalau teman-teman menilai ini posisinya PNBS kan kebanyakan pasti bilang downtrend ya. Jelas di sini downtrend karena dia sudah konfirmasi beberapa indikator ya, beberapa indikator dia berada di bawah. Dan kemudian teman-teman bisa waspada, kenapa? Karena ini areanya sudah dekat-dekat dengan area gocap ya, area 50 ya. Kalau seandainya teman-teman masih mau hold tapi posisinya downtrend ini, bisa jadi dia akan dibawa ke posisi 50 ya. Kalau teman-teman lihat ini bahkan sempat menyentuh low-nya 55 ya. Ya, di area 55 seperti itu. Jadi sedikit lagi. Kalau di area 50 maka ada kemungkinan dia akan tidur seperti itu ya. Apakah PNBS ini akan tidur? Saya rasa kemungkinan tidak akan sampai di gocap ya, tidak sampai di gocap. Jadi kemungkinan untuk dibawa sampai ke mendekati gocap misalnya 54, 55 itu masih mungkin bisa, teman-teman bisa pantau. Kalau teman-teman sabar ya, teman-teman uang dingin mungkin bisa cari aja di area 50 sampai 55 ya. Itu tunggu saja di area sana untuk target jangka panjang. Ketika dia teman-teman punya di harga bawah ya, 50 kan sudah mentok ya. Paling-paling kalau teman-teman misalnya beli nggak bisa keluar, maka teman-teman bisa hold atau jual di pasar nego di bawah harga 50. Itu pun kalau ada yang beli ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya teman-teman sabar, teman-teman uang dingin misalnya mulai cicil beli, itu mungkin masih bisa. Karena mayoritas kalau untuk PNBS ini harga rata-ratanya itu di sekitar 60-70-an ya. Jadi biasanya mayoritas di 60 sampai sini ya, 60-70-an berkutat di area sini. Ketika kenaikannya ini kan karena ada rencana pembagian dividen ya, kalau nggak salah itu di Paninnya, induknya itu banknya ya, mau bagi dividen, jadi pasti dia bergejolak di sini juga ya. Jadi biasanya overall itu di 60-an sampai dengan 70-an. Jadi kalau teman-teman dapat di harga under 55 ya, itu teman-teman termasuk dapat harga murah ya, walaupun mungkin tidak langsung akan diangkat seperti ketika ada rencana pembagian dividen seperti itu, tidak, kemungkinan masih harus tunggu waktu. Tetapi sekalinya naik misalnya katakanlah di 65, teman-teman cuannya jauh lebih besar di sana kan, antara risk dan rewardnya itu sudah
kecil kan, risknya kan kecil, paling dia cuma di 50 kemudian tidur, paling jeleknya, the worst case nya seperti itu. Tapi kalau dia dibawa kembali ke tanda kutip normalnya, dilihat C65 lah, rata-rata 65, teman-teman sudah cuan berapa, seperti itu. Nah, tapi masalahnya adalah waktunya kapan, kira-kira waktu yang tepat kalau teman-teman mau entry. Apakah langsung hajar sekarang? Teman-teman bisa lihat di broker summary-nya ya. Apakah PNBS ini mengalami penurunan karena ada distribusi? Kita coba cekkan. Ini selama 1 bulan ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 jelas ya, distribusi masif oleh siapa? PD, SQ, Aset, BR, dan GR. Yang nampung siapa? Ada NI, DH, XC, MG, dan KK. Itu untuk 1 bulan ya, jelas distribusi masif. Sekarang lihat kalau seandainya tanggal 27-nya sendiri ya, atau hari ini sendiri, apakah ada kenaikan? Jelas di sini ya, cenderungnya dia masih lanjut distribusi oleh siapa? YP, X, L, PD, dan HP, AI juga. Kemudian yang nampung MG, TP, SQ, LG, dan KK. Di sini kalau saya lihat retailnya yang mau keluar ya, retailnya yang cut loss. Kenapa? YP, PD. Tadi kan dilihat ya teman-teman, di sini tanggal 1 mayoritas di sini kan PD ya, PD di sini yang nampung ada retail sedikit, tapi yang mayoritas beberapa broker ya, yang kita kenal MG, NI, DH, seperti itu. Yang jual kebanyakan broker-broker yang jarang ya, Aset, SQ, BR, GR kan jarang. Kalau AK, BG itu cukup familiar ya. PD ini jelas kemungkinan retailnya cut loss, seperti itu. Jadi overall bagaimana untuk PNLF dan PNBS? Buat teman-teman saya reviewkan ya. Untuk 2 saham ini tidak cocok untuk teman-teman hold. Kenapa hold? Karena fasenya masih cenderungnya sideways sideways hingga downtrend, terutama PNBS ya, karena fasenya dia downtrend. Kalau PNLF itu masih sideways, ada potensi dia masih akan membentuk pola swingnya ya, pola swingnya. Jadi teman-teman masih bisa manfaatkan, misalnya spekulasi buy di area 350, jual di area resist sekitar 400 ya, 390, 400 itu mungkin masih bisa. Tapi untuk PNBS ini dia kan sudah di bawah, jadi di bawah EMA ya, jadi dia fasenya downtrend. Lain kalau seandainya teman-teman sabar, uang kecil ya, uang benar-benar sabar, teman-teman bisa cicil di bawah saja, di area 50-55 itu mungkin kalau dikasih ya teman-teman bisa rugi, teman-teman bisa dapat cuan lebih, karena mayoritas yang menurut saya harganya itu di kisaran 65-70. Jadi bagaimana kesimpulan akhirnya? Kalau teman-teman sabar, teman-teman bisa mulai lebih lirik PNBS. Harganya di bawah 55 sampai 50, lebih minim resiko. Ya, ketika nyangkut pun teman-teman paling the worst case-nya adalah tidak bisa keluar di 50. Tapi kemungkinan menurut saya di lock, di gocap, kemungkinan kecil untuk PNBS. Mungkin akan di kisaran 50-55 beberapa waktu sebelum tunggu momentum naik kembali ya, seperti itu. Saya harap ini reviewnya bisa membantu teman-teman ya. Mungkin bisa jadi sesuai dengan review, mungkin bisa jadi tidak sesuai, tapi itu saya berusaha membaca atau menganalisa sesuai dengan trennya ya, analisanya, beberapa indikatornya seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai